Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari marah bahaya, dan semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusan di sampean, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini aku bakal membahas dua kasus sekaligus menemani kegiatan sampean di sore hari, yang apabila hari ini masak tak temani mbak, biar sampean semangat masaknya ya. Ada temennya daripada gingkai sama teman sampean, belum tentu majikan menyukainya. Nah silahkan disimak kasus yang bakal ini hari dibahas oleh channel ini. Oke, pertama, jadi cerita nih, ada mbak Indonesia yang pernah bekerja di negara Hong Kong, tapi cuma dapat 1 tahun kan kawan. Jadi dia ex Hong Kong. Ketika dia terputus kontraknya, dia ini balik nih Indonesia, tapi pengen juga proses kembali bekerja ke negara Hong Kong. Jadi dia masuklah ke PT kembali kan kawan. Kemudian setelah dia di PT beberapa bulan, dia iki disodorkan biodatanya dia kepada majikan, yang mana cuman jaga kakek sama nenek. Dan pada waktu kui nenek sama kakek iki tertarik untuk melihat Mbak E. Akhirnya mereka melakukan interview secara online. Ya, lihat wajah sama wajah lah. Awalnya bose iki atau nenek dan sama kakek ini iki tertarik sama Mbak E. Rambutnya panjang, ayu, gino-gino, lucu. Awalnya ya, awalnya. Kemudian karena awalnya ngelihat Mbak E iki rambutnya panjang dan kelihatan cantik, iki bosnya tadi setuju untuk mengambil Mbak E. Maka sepakatlah mereka melakukan penandatanganan kontrak kerja. Setelah ditunggu, akhirnya visa Mbak E iki turun bekerja ke negara Hong Kong. Nah, Mbak E iki bekerja ke negara Hong Kong. Pada waktu pertama kali ketemu majikan kakek dan nenek, iki tiba-tiba majikannya kaget. Karena awalnya rambutnya panjang, sampai sana iki rambutnya jadi pendek mbak. Iki yang membuat bos iki yang tadinya suka, iki malah nggak suka sama mbak rambutnya pendek tadi. Ya iki ketika nggak disukai oleh majikannya, iki akhirnya majikan iki malah tambah cerewet, pokoknya opo-opo gampang marahan, posesif sekali. Tapi untungnya nggak diinterminkan kawan. Iki kasus pertama. Iki nggak jauh beda dengan kasus yang dibahas channel ini. Channel ini dulu juga pernah membahas mbak Indonesia iki bekerja kembali ke negara Hong Kong, jaga bayi. Awalnya bos iki pas melakukan interview suka sama mbak E. Tapi ketika turun visa, Mbak Eki wes kembali bekerja ke negara Hong Kong, majikannya kaget karena roh perubahan dari rambutnya Mbak E yang tadinya panjang pas interview pendek. Dan ini membuat bosiku tidak suka, dan alasannya yang dibuat adalah bojoku ki nggak suka cece yang dandan agak tomboy. Jadi nggak suka hujilam cai koi mencung ya. Jadi karena kedua majikan itu tidak menyukai Mbak E, maka terjadilah pemutusan kontrak kerja. Ketika terjadinya pemutusan kontrak kerja, Mbak E harus kembali lagi ke Indonesia kawan. Yaitu karena majikannya tidak setuju Mbak E tadi potong rambut. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari awal. Nah di dalam kasus ini pelajarannya apa sih? Oke gini. Buat mbak-mbak semuanya, ketika melakukan interview oleh majikan, apabila rambut sampean panjang, maka ketika bekerja ke negara Hong Kong, kuwi panjangkan rambut sampean, ojo sampai mau rubah. Sampean interview nih rambutnya pendek, kemudian nanti sampai ke negara Hong Kong agak panjang, itu wajar. Tapi ketika sampean kuwi interview, kemudian awalnya panjang sampai Hong Kong pendek, belum tentu majikan menyukai. Mungkin mereka pernah memiliki pengalaman cece yang hujilam cai, kita nggak ngerti kan kawan.
Ada juga seperti itu. Atau mungkin majikan berpikir, oh kamu seperti ini takutnya nanti anakku kamu ajak nakal. Itu juga ada. Ini yang pertama. Ada juga majikan tidak menyukai pas interview rambutnya sampean kuir hitam bagus sekali, kemudian kelihatan lugu sekali, tapi ketika tiba di negara Hong Kong mau masuk ke tempat majikannya kaget melihat perubahan rambut sampean yang tadinya hitam jadi ini warna-warni, ada di kuning, hijau, merah, pokoknya kayak lampu diskotik. Itu yang membuat bos itu nggak suka sama sampean, yang akhirnya mengembalikan sampean ke agensi. Jadi hal sepele seperti itu harus kawan-kawan jadikan pelajaran. Hati-hati, karena nggak semuanya majikan menyukai perubahan yang tidak sama ketika interview pertama kali. Ingat deh Mbak, iki saran saja. Oke, kita bahas yang kedua kan kawan. Oke, Mbak Eki belum dapat 2 tahun kerja, wes diputus kontrak oleh majikan nih. Awalnya piye sih kok sampai dia sebelum finish kontrak diputus kerja oleh majikannya. Jadi Mbak Eki bekerja di dalam satu rumah, iki ada nenek sama dadai. Dadai iki umurnya 30 tahun lebih, sedangkan nenek iki tidak diketahui. Intinya pokoknya dadai nggak tua sangat lah. Dadene ki bukan orang yang kaya kan kawan, sederhana sekali. Rumahnya pun itu sederhana sekali. Jadi wajar segala kegiatan Mbak iki dipantau oleh dadene. Bahkan makanan pun iki nggak dikasih oleh dadene. Mbak iki cuma mendapatkan makan malam saja, itu pun cuma lauk sejumpit, sayuran sejumpit, kemudian nasinya cuma 1 mangkok. Rata-rata supe kui juga babi, dan mbaknya nggak makan. Sarapan roti yang beli Mbak E sendiri, makan siang Mbak E beli sendiri. Pokoknya hari-hari Mbak Eki kebanyakan makanan yang beli dia sendiri kan kawan. Itu kenapa gajinya standar ki, yaitu habis untuk beli Mbak E tadi, kebutuhan apapun itu. Bahkan Mbak E kui sampai makan roti Mbak E. Ya kui sangke mereka tuh miskinnya kan kawan. Nggak hanya kekurangan makan beli sendiri, tapi majikannya iki cerewet sekali. Nana cerewet, majikan sing perempuan dada tadi kui luweh cerewet kan kawan. Apa-apa dipantau, dilihat, apa-apa iki nggak bersih, kemudian masakan juga babi. Nah iki yang membuat Mbak Eki sampai kurus kerja di situ. Ketika mau mendekati finish kontrak, Mbak Eki ditanya oleh majikan, sebentar lagi kamu mau finish kontrak, kamu mau lanjut lagi apa enggak? Mbak Eki wis ngerti kapok kerja ning kono. Opo-opo tuku sendiri, opo-opo dipantau, marah-marah. Wis lek marah kaya wong kesetanan. Lek ngomong sampai idune nyemprot-nyemprot kan kawan. Kis Mbak E pernah ngerasakan di posisi seperti itu, akhirnya Mbak Eki ngomong, aku nggak mau lanjut kerja. Dan yang menjadi kebodohan Mbak E, pas ditakoni sama majikan, lah kowe nggak lanjut kerja neng si kene, mau kemana? Harusnya Mbak E kan aku mau pulang ke Indonesia. Enggak, Mbak Eki aku mau ganti majikan lagi. Karena Mbak Eki ngomong jujur, akhirnya majikan iki nesu dan langsung melakukan pemutusan kontrak kerja secara intermit. Padahal Mbak Eki kurang dari 30 hari Mbak Eki sudah mau finish kontrak. Di intermit dibelikan tiket, kemudian besoknya dia harus keluar dari negara Hong Kong. Yaitu mbaknya langsung ke agensi, minta bantuan sama agensi, bagaimana ini. Agensi nggak mau membantu Mbak. Lek kamu mau mencari majikan lagi, ya proses dari awal, potongan lagi. Karena apa? Ketika majikan itu nanti didesak oleh agensi juga rugi. Majikannya lari dan si agensi ini tidak mendapatkan potongan dari Mbak E. Makanya si agensi ini tidak mau membantu kan kawan. Makanya ketika aku ditanya kasus seperti ini, aku tanya sama Mbak E,
Mbak sampean ki sudah dapat majikan belum? Mbak belum dapat majikan. Jadi Mbak ki mau mencari majikan tapi belum dapat, akhirnya kedahuluan pemutusan kontrak kerja kawan-kawan. Ya kalau kasus seperti ini agensi nggak mau membantu, Mbak harus pulang ke Indonesia. Seandainya kalau Mbak Eki 3 bulan sebelum finish kontrak mencari majikan, kemudian proses majikan baru, iki enak Mbak. Saman walaupun diputus kontrak oleh majikan sebelum finish kontrak, contoh seperti Mbak tadi 30 hari, saman masih bisa dibantu oleh agensi untuk mendapatkan surat finish tadi. Tapi kalau sampean kui belum dapat majikan, ini yang sulit. Jadi itu kenapa ini peringatan bagi mbak-mbak semuanya. Seandainya nih sampean ngerti bose maafan seperti ini, usahakan sebelum 3 bulan finish kontrak cari majikan. Kemudian nanti seandainya kalau diputus kontrak seperti Mbak sampeanku sudah proses dan nanti bisa dibantu oleh agensi dengan alasan kenapa diputus kontrak lebih awal, karena sampean menolak renew kontrak. Sampean menolak renew kontrak, akhirnya sampean di interminate. Nah, alasan itu dikirim ke imigrasi kan kawan, agar menjadi pertimbangan sampai nih sustain yang di Hongkong atau cuma menunggu visa di Indonesia, cuman nggak sampai 1 bulan kan kawan, sampai sudah turun visa. Intinya penting sekali yang namanya strategi untuk menjawab segala pernyataan dari bos apabila melakukan pemutusan kontrak kerja yang nggak wajar seperti ini. Jadi lain kali cari majikan dulu, kemudian minta finish letter, karena 42 hari ini sudah dinyatakan finish. Tapi kalau majikan tidak bisa mengeluarkan surat finish letter, minta bantuan sama agensi dengan alasan tadi. Tapi nggak semua agensi ini mau membantu kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini, kawan-kawan lebih berhati-hati lagi. Kerugi kan? Udah finish kontrak, mau finish kontrak, berjuang sampai mati-matian untuk finish kontrak, ujung-ujungnya sampean ternyata diputus kontrak juga oleh majikan sampean. Semoga bermanfaat penjelasan ini, kasus ini, channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.